Ketika memasuki bahtera rumah tangga, pasangan suami istri secara otomatis memiliki kewajiban serta hak masing-masing, yaitu yang sesuai dengan perannya dalam rumah tangga. Ketika melaksanakan kewajiban masing-masing dan menuntut hak, seorang istri maupun suami harus tahu bagaimana cara beradab, bersikap dalam rumah tangga, yaitu ketika menghadapi suami atau istrinya. Adab seorang istri dengan suaminya. Yang pertama, selalu merasa malu. Meskipun pasangan suami istri bukan lagi pengantin baru, tetapi seorang istri hendaknya tetap mempertahankan rasa malunya kepada suami. Tentu saja, rasa malu yang dimaksud adalah dalam artian positif. Contohnya saja, seperti malu ketika badannya bau, sehingga membuat suami atau orang sekitar tidak nyaman atau malu karena memiliki sifat buruk. Kemudian adab yang kedua, tidak banyak mendebat ketika hubungan rumah tangga sedang mengalami masalah. Ada baiknya untuk mengutamakan diskusi agar suami dan istri mendapatkan solusi terbaik. Hindari untuk mendebat dikarenakan hanya akan memperburuk konflik saja. Perbedaan keduanya adalah debat disampaikan dengan cara yang lebih keras dan diungkapkan untuk mempertahankan argumen serta ego masing-masing pihak. Sementara diskusi ada proses memberi dan menerima dalam berbagi informasi demi menyelesaikan suatu masalah. Adab istri yang ketiga, yaitu senantiasa taat pada perintah suami. Selama perintah suami tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Saat hal itu terjadi, seorang istri bisa mengajukan keberatan dengan cara yang sopan atau menolak perintah suami dengan cara halus. Jadi seorang istri juga bisa mengajukan alternatif pilihan lain dari perintah sang suami. Dan yang keempat, diam ketika suami sedang berbicara. Istri yang diam ketika suami berbicara merupakan seorang istri yang bersikap sopan pada suaminya. Jika ingin memotong pembicaraannya, maka sebaiknya sang istri meminta izin terlebih dahulu atau menunggu hingga suami selesai berbicara. Dengan cara ini, maka dapat mencegah timbulnya konflik-konflik kecil yang disebabkan oleh masalah sepele. Kemudian adab yang kelima, menjaga kehormatan sang suami ketika sedang pergi jauh. Seorang istri harus memiliki sikap yang baik, ada atau tidak adanya sang suami di rumah. Ini dimaksudkan agar sang suami memiliki martabat yang baik dan istri dapat menjaga kepercayaan suami. Selain itu, ada ini dapat menghindari fitnah yang bisa saja terjadi ketika tidak adanya pengawasan dari sang suami. Dan yang keenam, tidak berkhianat ketika menjaga harta sang suami. Salah satu kewajiban seorang istri ialah memegang kepercayaan suami atas seluruh hartanya. Salah satunya adalah dengan tidak membelanjakan harta suami atas barang-barang yang tidak diperlukan. Selain itu, ketika mengelola kekayaan suami, seorang istri harus bisa mendapatkan berkah untuk keluarganya. Dan yang ketujuh, menjaga badan agar senantiasa harum. Adab ini berkaitan dengan kenyamanan yang akan dirasakan oleh suami dan keluarga atau orang-orang terdekat. Ketika seorang istri memiliki badan yang harum, maka suami pun betah berlama-lama dekat dengan istrinya. Harum yang dimaksudkan tidak melulu soal parfum, tetapi juga terkait mandi teratur untuk menjaga kebersihan serta kesegaran badan. Yang kedelapan, mulut berbau segar serta berpakaian bersih. Selain menjaga badan agar tetap harum, seorang istri juga harus menjaga kebersihan mulut tentunya, serta berpakaian yang bersih. Kesegaran yang tampak dari harumnya mulut serta pakaian yang bersih tentu saja
akan menjadi perhatian bagi seorang suami. Mulut bersih dan wangi serta pakaian yang bersih akan membuat tampilan semakin menarik. Dan tentu saja hal tersebut akan disukai oleh sang suami. Yang kesembilan, menampakkan qanaah. Seorang istri hendaknya tidak menuntut lebih dari apa yang mampu diberikan seorang suami padanya. Sikap ini dalam agama Islam disebut sebagai qanaah. Adab istri pada suami harus diwujudkan dengan rasa syukur. Meskipun begitu, seorang istri juga harus mendorong suaminya untuk terus berikhtiar agar tetap mencari rezeki yang halal. Yang ke-10, menampilkan sikap belas kasih. Seorang istri harus bersikap belas kasih pada suaminya atas semua upaya dan jerih payah yang dilakukan oleh sang suami. Oleh sebab itu, seorang istri tidak boleh sengaja menyakiti perasaan sang suami, yaitu dengan menghina atau bahkan merendahkan perasaannya. Apapun kondisinya, sikap berbelas kasih merupakan adab seorang istri pada suami yang harus dimiliki setiap saat. Kemudian, dosa besar istri terhadap suami yang harus kita ketahui. Dalam ajaran agama Islam, suami merupakan surga atau neraka bagi seorang istri. Keridhaan suami menjadi ridho Allah. Istri yang tidak mendapat ridho suami karena tidak taat atau melakukan beberapa perbuatan dosa dikatakan sebagai perempuan yang durhaka serta kufur nikmat. Suatu hari Rasul pernah bersabda bahwa beliau melihat perempuan adalah penghuni neraka paling banyak. Kemudian seorang perempuan pun bertanya kepada Rasul, "Mengapa demikian ya Rasul?" Lalu Rasul menjawab bahwa di antaranya karena perempuan banyak yang durhaka pada suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut tentu dapat disimpulkan bahwa seorang perempuan bisa masuk neraka atau masuk surga tergantung dari bagaimana ia bersikap kepada suaminya. Sebab ridho suami adalah ridho Allah. Sahabat beriman, semoga kita senantiasa diberikan kemudahan, yaitu untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Dan untuk dosa besar istri kepada suami yang pertama, yaitu berzina dengan laki-laki lain. Berzina adalah perbuatan dosa besar yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum dari berzina adalah haram. Allah telah melarang seluruh hambanya untuk melakukan zina, seperti yang disebutkan dalam firman Allah, yaitu pada surah Al-Isra ayat 32. Dan janganlah dirimu mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya perbuatan zina tersebut merupakan suatu perbuatan keji serta jalan yang buruk, yaitu Al-Quran, surah Al-Isra ayat 32. Menurut syariat agama Islam, perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah disebut sebagai zina muhsan. Pelaku zina ini dijatuhi hukuman yang lebih berat, yaitu berupa dirajam atau dilempari dengan batu. Hal tersebut juga disebutkan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab dalam pidatonya, yaitu sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab pada nabinya, dan di antara yang diturunkan pada beliau adalah ayat mengenai rajam. Nabi Muhammad SAW telah melaksanakan hukuman rajam, yaitu bagi kami, dan kami pun telah melaksanakan hukum rajam itu. Aku merasa khawatir jika zaman telah berlalu lama, akan ada orang-orang yang berkata, kami tidak mendapatkan hukum rajam dalam kitab Allah, sehingga mereka termasuk orang sesat karena meninggalkan kewajiban yang telah Allah Azza wa Jalla turunkan. Sungguh, hukuman rajam merupakan benar dan ada pada kitab. Untuk orang-orang yang melakukan zina, jika
telah pernah menikah. Jika telah terbukti dengan saksi, kehamilan, atau pengakuan diri sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman, kemudian dosa besar yang kedua, yaitu melakukan perselingkuhan. Selingkuh yang dilakukan oleh seorang istri tentunya akan berdampak buruk pada suami. Perbuatan perselingkuh dari seorang istri adalah sebuah pengkhianatan pada suami yang telah sama-sama saling berjanji untuk setia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya menyakiti hati suaminya saja, perbuatan selingkuh juga dapat membuat istri menjadi lalai akan tanggung jawabnya, yaitu dalam rumah tangga. Contohnya, seperti tidak melayani sang suami dengan sepenuh hati, mengabaikan pendidikan anak, malas mengurusi rumah tangga, serta mencoreng kehormatan keluarga dan suami. Lebih jauh lagi, perselingkuhan dari seorang istri dapat meretakkan hubungan rumah tangga, bahkan memutus ikatan pernikahan yang suci serta kuat. Oleh sebab itulah, Allah memberikan ganjaran setimpal bagi istri yang berselingkuh. Hal ini sesuai dengan katakan bahwa kepada keduanya, masuklah ke api neraka bersama dengan orang-orang yang masuk neraka, yaitu Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 10. Dosa besar yang ketiga, yaitu menolak ajakan suami untuk berhubungan. Seorang istri yang menolak ajakan dari suami untuk berhubungan intim. Meskipun sang istri tidak sedang berhalangan atau kekurangan apapun, adalah perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada seorang suami yang mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian istrinya menolak sehingga suaminya marah atas dirinya, maka malaikat melaknat perempuan tersebut hingga datangnya pagi hari. Hadis riwayat Bukhari. Dan dosa besar yang keempat, berdusta di hadapan sang suami. Berdusta atau berbohong merupakan perbuatan dosa seorang istri kepada suami yang tentu saja dibenci oleh Allah. Banyak dari perbuatan istri yang termasuk berdusta. Contohnya adalah berbohong mengenai uang yang dikeluarkan untuk berbelanja. Berbohong seperti itu dilarang oleh syariat agama Islam sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hendaklah dirimu selalu benar, sesungguhnya kebenaran akan membawa pada kebajikan dan kebajikan akan membawa pada surga. Selama seseorang berbuat benar dan selalu memilih kebenaran, maka ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar atau jujur. Berhati-hatilah pada dusta, sesungguhnya dusta akan membawa pada neraka. Selama seseorang berdusta dan selalu memilih untuk berdusta, maka ia akan tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta atau pembohong. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian, dosa besar yang kelima, yaitu keluar rumah tanpa izin dari suami. Banyak dari para istri yang keluar rumah dengan tujuan tertentu tanpa adanya pemberitahuan dari suami. Perbuatan seorang istri yang demikian adalah perbuatan dosa, meskipun memiliki tujuan yang baik. Allah berfirman mengenai larangan seorang istri yang keluar dari rumah tanpa izin dari suami, yaitu dalam surah Al-Ahzab ayat 33, yaitu yang artinya, dan hendaklah dirimu tetap di rumahmu, dan janganlah dirimu berhias, serta bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, serta dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah serta Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah memiliki maksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, serta membersihkan kamu sebersih-bersihnya, yaitu Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Dan dosa besar yang keenam, tidak menemani suami tidur.
Sepasang suami dan istri harus senantiasa diwajibkan tidur bersama dan tidak pisah ranjang selama situasi serta kondisi tersebut masih memungkinkan. Dengan kata lain, seorang istri yang ingin tidur sendiri atau tidur bersama dengan anak-anaknya wajib meminta izin kepada sang suami terlebih dahulu. Jika istri tidak menemani suami tidur, maka sesungguhnya tindakan tersebut adalah dosa besar, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang istri semalaman tidur terpisah dari ranjang suami, maka malaikat akan melaknat dirinya hingga waktu subuh datang. Dari keenam perbuatan seorang istri pada suami yang termasuk dosa-dosa besar tersebut, seorang istri juga harus mengetahui bahwa kewajiban seorang istri adalah berbakti pada suaminya. Hendaknya seorang istri menjaga amanah dari suaminya di rumah, baik itu berupa harta sang suami, rahasia, dan lainnya. Seorang istri juga lebih baik bersungguh-sungguh dalam mengurus urusan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan perempuan adalah penanggung jawab di rumah suaminya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lainnya, Allah berkata bahwa perempuan soleh adalah perempuan yang taat kepada Allah. Hal tersebut tercantum, yaitu dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34. Oleh karena itu, maka perempuan yang soleh adalah perempuan yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi memelihara dirinya ketika suaminya sedang tidak ada. Oleh sebab itu, Allah telah memelihara mereka, yaitu Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34. Demikianlah penjelasan mengenai dosa besar dan juga adab seorang istri kepada suaminya, beserta dalilnya. Sahabat beriman, semoga pembahasan ini bermanfaat. Amin.